Halo guys, balik lagi di Kembang SMA sama gue Dimas Iyas. Kita saat ini udah kedatangan satu lagi anak muda dari salah satu sekolah atau SMA di Jakarta. Nanti kita akan kenalan tanpa panjang lebar lagi, kita sambut Jet Helderman. Hi. Hai, thank you untuk udah datang ya. Thank you for Thank you for being here. Thank you for having me. Oke, aku udah nyebut namanya udah benar. Bener, Halderman. Oh, Halderman, itu bahasa apa? Belanda. Aku, if I'm not mistaken, Halder itu apa ya, village. Oh, Vil. Iya, jadi man. Jadi Halderman gitu. Oh, aku A tahu. man of Halder. I don't know. So my dad told me. Oke, Jet. Aku manggilnya Jet ya. Iya, iya. Apa okay. kabar nih? Alhamdulillah baik. Today I'm good. How are you today? I'm good. I'm also good. I'm fresh. Fresh? From the oven. Fresh from the oven. Sih, gak jelas banget. Aku lagi stres sama sekolah. Hah? Iya. Oke, kita sebelum kita nanti akan banyak ngobrol-ngobrol nih. Okay. Kita pengen tahu sekolah kamu, kita pengen tahu personal life kamu, kita mau nanti ngomong mengenai karir kamu. Karena di sini nih, untuk yang belum tahu, kita tuh ngundang anak-anak muda yang punya talenta dan punya keinginan untuk berkembang di dunia entertainment. Nah, salah satunya Jet ini. Oke, sebelum ke arah sana, kita ngomong mengenai sekolah kamu dulu. Boleh diceritain nggak? Kamu ini dari sekolah mana? Kelas berapa? Boleh diceritain nggak ke kita? So, aku dari kecil, not even SD, dari kindergarten udah di Cikal. Aku belum pernah pindah-pindah. Oke. Nggak pernah. Mau sih tadinya, tapi kayak udahlah, udah home. So, Oh, udah home. udah home. Udah fell in love. Fell in love With Cikal. with Cikal. Oke. With homeland. And then? So, Cikal aku sekarang kelas 12, baru banget naik kelas 12. Takut, sumpah aku naik ke kelas 3 itu, oh my god, rasanya udah tua. Hah? Kamu tua gimana mereka? Terus? Udah bentar lagi udah mau kuliah maksudnya gitu. Oke. Udah ada rencana mau kuliah di mana? Udah, Oh, udah. aku mau di kuliah di Belanda nanti. Back to my homeland. Your homeland? What about Indonesia? My whole life is here. Oh, your whole life and homeland ya. Oh, iya, beda. Oke. Terus sekarang di kelas 12. Mata pelajaran apa sih yang sekarang kamu apa dibilang penjurusan? Mau yang sekali kamu masuk ambil? IPS sama IPA gak sih? Iya. Kalau di Cikal nggak ada. Oh, so? So, kita adanya DP course dan DP full. Jadi aku sekolah IB International. Oke. Jadi kita pilih 6 subjects that we want to take. Oke. So currently aku ambil yang beda ya dari kurikulum biasanya, business, ekonomi, sama apa ya, English juga, bahasa Indonesia juga. So I'm mostly interested in business. Oh. So all of my how do I say it, school work itu related to what I want to take in uni, which is English. Yeah. I mean Okay. business. So you want to be entrepreneur instead of the karyawan swasta, Iya. ya right? Iya benar. Udah ada kepikiran? Udah. Udah. Oh my god. Lihat tuh. Keren gak tuh? 17 tahun? 17 tahun udah ada pikiran itu. Lo 17 tahun? Lo ketawa, lo ketawa semua gimana sih? Masih main-main. Makanya ini istimewa loh. Thank sekarang you. nih. Terus SMA mata pelajaran itu kita tadi udah tahu ya kamu emang tertarik di bisnis. Nah, tapi kenapa kamu tertarik di bisnis? Apa yang ngebuat kamu tuh tertarik untuk ngambil mata pelajaran atau subjeknya bisnis? I wanna be a businesswoman actually when I grow up. Jadi aku gimana ya? Aku nggak suka disuruh-suruh. Oh, okay. That's the reason. That's the reason. I wanna make my own line of everything. I choose everything. I make my own rules gitu. And ini apa namanya line of productionnya? Clothing? No, I like clothing, but that's not what I'm going for. Aku maunya EO. Oh, EO apa? Event organizer. Ada spesifik EO? No. Wedding organizer? No, just Anything. Cause I like it satu project selesai daripada harus kayak sorry if it offends anyone di kantor gitu. Like every day kayak no end of. Sebenarnya nggak no offense sih. Maksudnya orang kan beda-beda ya. Ada yang emang suka untuk by project, ada yang sukanya emang daily basis ngerjain sesuatu yang emang mereka kuasai. Iya. Jadi sebenarnya ya itu lebih ke lebih ke pilihan orang lah gitu.
Jadi kamu emang lebih suka mengarahnya ke yang project basis ya? Yes. Oke. Soalnya I like things to be done. Oke, selesai, jadi tenang. Karena kalau nunggu-nunggu stres, aku nggak bisa. Anyway, untuk project juga kamu nggak bisa bilang itu, oke, itu nanti setelah selesai tenang. No. Project itu ada yang namanya timeline, dan di setiap project timeline itu harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Dan itu bisa lebih stres. Oke, gimana menurut kamu? Aku udah biasa sama timeline, karena aku OSIS ya, jadi udah biasa dikejar sama guru-guru. Selesai gitu. Ini selesai gitu. But overall I think it all comes down to time management ya kayak. Yes. Jadi kalau time managementnya bagus, semuanya bagus. Buat kalian yang belum tahu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol di belakang. Ternyata Jet ini tadi kan udah disampaikan juga OSIS, tapi bukan sekedar anggota, tapi dia wakil ketua OSIS loh. Wah, itu gimana cerita? Emang kamu suka bisa jadi wakil ketua OSIS emang karena suka, terus kamu ngajuin diri, atau Dipilih itu melalui pemilihan ya? Dari teman-teman seangkatan? dari kakak kelas. Hah? Oh, kakak kelasnya milih? Kakak kelas kayak kamu jadi presiden nih, to my president now ya, which you'll see later. Pick your own wakil. I think she will be good. She meaning me. Wow. Yeah, so think kan. Wait, kakak Cikal itu cowok dan cewek? Orang cewek semua isinya? Cowok cewek. Cowok cewek? Cowok cewek. Let me guess, yang ngomong cowok bukan? Bukan. Oh bukan? Really? Yeah. Oke, jadi nggak bias ya? Karena kalau cowok aku curiga sih, kayak oh dia yang cocok gitu. Lagu lama lu. Nanti aku pilih cowok juga. Aku pilih keturunan aku cowok juga. Oh gitu ya? Future president cowok. Tapi karena emang ini? No. Oh no. I was only kidding. Semua pemilihan sekolah dan anak-anaknya. Tadi sekolah udah. Sekarang kegiatan di luar sekolah. Ekstrakurikuler dan kegiatan di luar sekolah. Aku pengen tahu. Dulu Cika wajib ada extracurricular. Yeah. He's like laughing. Harus ada les gitu kan, and harus ada sports. Aku dulu ngambil swimming. That's the only thing I did. Okay. So I did swimming, drama, and singing. Drama, it means that you are in a play? In a play. Oh, okay. I was in a play for 2 years in a row. Wow. Thank you. Terus? This was fun. I love being on stage. Oh, okay. And then that's my only extracurricular. But for now, lagi nggak ada kalau di sekolah. Soalnya fokus di pelajaran. Tapi kalau di luar sekolah masih ada. Di luar sekolah apa? Karang Taruna. Karang Taruna. Sebentar, Karang Taruna itu apa ya? Yes. Pemuda. Oh, jadi deket rumah aja ya? Itu ngapain? Everything, we do everything. So we take care of. Nanti kan ada 17-an, itu kita yang pegang. Oh, jadi eventnya. Kamu lebih ini ya, masuk ke strategi kamu untuk menyusun karir kamu ke depan, which is CEO ya. Makanya kamu ikut Karang Taruna itu ya. Yeah. And guess what? Aku secretary di Karang Taruna aku. What? Secretary? Okay. So it's good. Jadi tahu in depth of what it is. Oh. Itu lebih ke aku harus latihan untuk communication, public speaking and everything. Karena itu aku kurang banget. Apanya yang kurang? Public speaking. Ini dari tadi kamu ngomong lancar. Di depan. Apa? Ini depan orang. Kalau kamu nganggap mereka bukan orang, aku ngerti. Cuman kebetulan mereka orang ya. Jadi. Aku ngebayanginnya nggak ada orang. Jadi kayak dimas sama kamera. Makanya dari tadi tuh kamu lancar loh. Aku pengen tahu aku dari tadi karena I'm shaking. Nggak shaking. Nggak, mungkin ada sesuatu yang nggak tahu dari sisi kamu nih. Sebagai seseorang yang harus mampu untuk public speaking, yang menurut kamu kurang, apa sih yang menurut kamu kurang? Karena menurut aku as a orang yang nggak ngerti ini lancar loh. Thank you. Iya. Tadi pas awal-awal, thank you for being here, thank you for coming. Ya itu mulai. Itu kan biar bikin ketawa doang. Oh. Iya kan? No, itu nggak sengaja banget. Itu kayak autopilot mode on. Padahal aku udah mau nyoba ngangkat kamu loh. Kamu jatuhin diri lagi loh. Ya itu sengaja banget. Telat. Sekarang enough about school. Yeah. Kita masuk ke yang sedikit personal. Oke, sebelumnya sedikit personal, kita mau tahu dulu deh. Sebagai kembang SMA, kalau keluar sama teman-teman kamu tuh kamu suka kemana sih? Kayaknya semua remaja biasanya ke ini gak sih? Ke cafe? Enggak
Enggak semua sih, tapi kamu aja. Enggak, soalnya ada waktu itu Oke. aku pernah ngobrol, ada yang mau suka, aku suka apa namanya, ke baca. Wow, Iya, ada, serius. I don't like reading. Nah, makanya I kalau hate kamu reading. Kalau aku pulang sekolah ke kafe. Kalau sama teman pasti ke kafe. really? Iya. What kind of coffee? Coffee shop. Coffee shop. Oh, coffee shop. Biasanya kita makan di deket sekolahan ada. It has to have a nice view. Doesn't matter if the food's bad or good. Pasti kalau we look for the atmosphere harus kalem. Soalnya sekolah kan hektik ya. Jadi kalau misalnya after that we go to biasanya where the greens are. Kayak gini nih. Kayak suasana sini kan kalem, terus banyak plants, itu it's nice. Tapi kalau misalnya udah weekend nih, aku nggak suka di cafe. Aku maunya yang Oh, adrenaline. party all night long. No. apa dong? Aku maunya kita paintball. Oh. I love trampoline park, bowling. Apa namanya? Activities. Outdoor activities. Yeah. I love where challenges are there. Kayak misalnya waktu itu kita for my birthday we went to di best day gitu. Apa ya? Go-kart. Oh, go-kart. I love go-kart and then pokoknya trampoline park, anything outdoor. When was your birthday? What do you? Enggak, aku mikir beberapa bulan yang lalu. Sekarang kan Agustus, Mei. Masa orang lupa ulang tahunnya sendiri sih? June, July, Agustus. 3 bulan yang lalu. Oh, itu ulang tahun kamu ya? Iya, Bulan iya. Mei. Padahal kita udah mau nyiapin hadiah loh. Karena kamu lupa ya nggak jadi. Apa? Karena kamu lupa ya kita nggak jadi. Oke, terus kalau sekarang nih, tadi friends. Wait, oke. Kan sekarang aku rumahnya nih. Kalau Kak Dimas biasanya ingat di mana? Aku sekarang, aku lebih suka kayak nonton, nggak suka, nonton kayak sejarah-sejarah zaman dulu. Terus baca kayak apa namanya, ekonomi. Terus kayak ngopi di coffee shop. Itu kayak ngeliat perkembangan dunia Di koran. di koran, majalah perekonomian. Jadi emang yang gitu ya, a bit sophisticated lah. Aku nggak suka yang nggak menambah ilmu tiap hari gitu. I feel like that's not true. Nggak, kalau aku tuh sukanya nonton, aku suka. Oke. OTT-an aku suka. What's OTT-an? OTT the Netflix, Disney Plus. Oh. Watch the movie in the Hulu OTT. gitu-gitu. Hah? Hulu. Hulu aku nggak punya. Aku juga gak punya. Terus kenapa kamu ngomong Hulu? Aku kan punya. No, cuman sering aja video. Video juga. gitu, aku suka tuh. Terus nonton, kebetulan Liga Inggris lagi mau mulai lagi. Apa tuh? Liga Inggris Premier League, EPL, Oh. itu aku juga suka. Itu nanti aku akan nonton lagi. Terus biasanya kayak kalau santai-santai itu main games. Games Yeah, apa? I love main games. Main games apa? Not Mobile Legends. Oh. Kamu udah bilang tadi dan aku, Iya. aku nggak bisa, bukan nggak mau ya, aku belum nyoba sih. Tapi aku lebih main FIFA. FIFA? Iya. Di PS gitu? Iya, Atau di PS. phone? Di PS. Di PS. Kalau di phone susah gerakannya. Karena aku tuh pro ya. Nggak, aku suka main FIFA karena aku emang soccer freak, football freak. Really? Yeah. I love watching soccer. Really? Iya. You have to watch me playing soccer. Harus David Beckham ini lewat. lebih jago dari aku. Oh. Ya pasti lah ya. Iya. Gitu, kalau aku sih gitu sih keluar. Terus tapi dulu tuh aku suka kayak live music, aku suka. Cuman semenjak pandemi, which is aku termasuk orang yang agak-agak parnoan, aku mulai mengurangi aktivitas itu tuh. Makanya aku akhirnya memilih ke sana. Oh, pandemic hard buat Kak Dimas. Setahun lalu lah kita kehilangan salah satu orang yang kita sayangin di bagian part of our family, dan itu ngebuat kita kepukul dan menjadikan pandemik ini salah satu hal terberat yang harus aku dan keluarga aku tanggung sih. Karena kita udah kehilangan salah satu one of our best family in our family gitu. Why is it sad? Kenapa jadi sedih? Oh my god. Nggak usah bercanda. Nggak, tapi gitu, itu bener berat sih buat aku gitu. Aku pikir berat kayak activity-nya, bukan berat kayak terpukul mental maksudnya. Oh my god. Oh my god. Itu aku nanti akan nyambung. Itu lebih ke healing.
hard for me karena aku masuk kelas 10 and then I lost my high school years. So, Yeah, tell me about it. Karena kamu ngerasain itu berarti kamu masuk kelas 10 tuh pandemik baru muncul berapa yeah, bulan kan? Yeah. Terus berapa bulan kemudian kamu harus stay at home, itu gimana tuh? Bisa ceritain nggak? You know, kayak aku nilaiku lagi tinggi-tingginya tuh kelas 9. Oh my god, Gila. ego tinggi nih sekarang nih, terus? Terus semenjak pandemi, oke, jangan tiru, oke? Jangan ditiru. Dapat 1. Apa? Dapat 1. Dapat 1. Maksudnya? Di ujian waktu itu. Bohong. 1 dari 100? 1 dari 7. 1 dari 7 ya, come on. Lumayan lah. Tapi itu berat banget. Jadi kalau misalnya dihitungin ya, skor aku 6 dari 60. So it was really hard on me. Oh. So the whole online school thing gak bisa banget. Itu kenapa? Kan sebenarnya sama aja ya. Misalnya ini cuma beda tempat doang sih. Kalau kamu pada saat pandemic offline berarti kamu bisa interaksi sama guru. Tapi pada saat online kamu interaksi tapi pakai media tertentu gitu. Tapi kenapa bisa akhirnya nilainya itu bisa drop banget gitu? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin karena tempatnya udah nyaman di rumah, jadi kayak ketiduran di tempat table, di meja belajar. Jadi bangun-bangun jadi sendirian di Google Meet. Jadi kok kamu tidur gitu. Kamu sadar kan kalau guru kamu ngeliat ya kamu akan tahu akun kamu. Mereka tahu kok. Oh, mereka tahu. Oke. Cuman mungkin mama yang nggak tahu, papa juga. Oh iya. Iya, papa yang nggak tahu. Jadi sekarang jadi tahu dong. Tahu. Nggak apa-apa okay. Ya. Orang sekarang jadi Orang wakil ketua OSIS mendingan. juga. Iya. Ini susah loh wakil ketua OSIS. Membawahi atau membantu atau mewakili teman-teman satu angkatan loh. Satu angkatan or 3 angkatan sih? 3 angkatan. 3 angkatan ya? Actually no, the whole student for now. Tuh makanya. Jadi the responsibility of being a kakak kelas, terus wakil ketua, jadi kayak harus set a good example. Semua rules di sekolahan harus do it well. Not to be broken. Not to be broken. Really? Kayak tadi cerita di belakang gak gitu. Gak ada bohong. Fitnah. Sumpah, jadi kadang-kadang guruku kayak, kamu wakil ketua kenapa kayak gini sih? Oke, iya miss, oke. Gitu, jadi langsung kayak good girl mode on. Keluar sekolah, whatever. No. Kita pengen tahu nih, seorang Jade nih. Seorang Jade itu, pertanyaan pertama yang mungkin cowok-cowok atau teman-teman kamu pengen tahu, udah punya someone special belum sih? Kok ketawa sih? Udah belum ya? Currently I do. Kita pengen tahu juga, kalau seorang Jade nih, tipikal cowok walaupun kamu udah punya nih, tipikal cowok yang kamu suka nih. Kalau itu ya lebih tinggi. Oke. Yang rapih. Rapih, berpakaian rapi. No, actually, mood aku ganti-ganti deh. Oh, oke. Ya, karena, itu juga bisa sih. Oh my god, ini kayak malu. Kenapa? Malu kenapa sih? Oh my god. Tapi kalau ini kurang dingin ya. Tapi ini jangan jadi ini perpecahan sama pacar. Oh iya. Ntar kita lagi bisa. Kamu gara-gara di sana ya? Iya. No, I like taller guys. I like taller guys. I like, I don't know if this is offensive, but I like skinny guys. Skinny guys, okay. Skinny and tall. And yang nggak putih. Yang nggak putih? Iya. Oke. Tan. Ya. Kalau hitam gitu, bukan tan. Tan gitu. Kalau tan kayak coklat nih. Tan. Oh iya. Jadi kalau misalnya tanning itu mungkin kali 10 gitu hasilnya. Kalau gitu nggak mau juga kan? Nggak juga, well, tergantung orangnya deh. Just tan. I'm gonna like Indonesian guys, Latin. Kenapa? Iya. Dan kamu dapetin itu sekarang di cowok kamu. Oke, sekarang minum dulu. Oh ya, gila dari tadi nggak ada yang mempersilahkan minum ya. Kita ASMR dulu.
Oh. Oke. Tadi kalau cowok udah segitu aja lah ya. Udah gitu aja. Hah? Karena itu udah taken. Tapi kalau mau kenal Emang kalau belum kenapa? asik. Oke, emang aku gak bakal kirim ini ke dia kok. Apa? Gak bakal kirim ini ke my boyfriend now. It'll be our little secret. Enggak, karena kan maksudnya gini, kamu kan nanti akan bercita-cita untuk masuk ke dunia entertainment. Kalau misal bisa di-share mungkin juga mengikuti jejak kakak kamu ya. Ya. Jadi kakaknya Jade ini adalah Kathleen Helderman dan Jade ini mencoba untuk masuk ke dunia yang sama. Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Ini mungkin pertanyaan yang aku pengen tanya nih. Tadi kan aku penasaran, kenapa sih kamu belum masuk ke arah sana? Padahal aku yakin nih dengan jalan yang udah ditempuh duluan oleh kakak kamu akan dengan sangat gampang kan untuk kamu masuk. Terus yang nawarin pasti udah banyak. Tapi kenapa kamu tuh belum ke arah situ saat ini? Itu kenapa sih? Bisa diceritain nggak? Kalau misalnya kan Dimas bilang gampang, aku juga nggak tahu ya, soalnya nggak pernah coba. Gampang dalam arti gini. Kalau seandainya aku nggak punya seseorang yang udah ada di dunia itu, I see what you mean. karena aku nggak kenal sini, aku nggak kenal itu, arahnya kemana harus nanya dulu. Tapi kalau kamu privilege-nya adalah mungkin kakak kamu kenal ini, bukan berarti langsung masuk ya, enggak. Okay. Tapi kenal ini sehingga kamu bisa, aku mau coba ini, caranya gimana? Jadi lebih gampang untuk That's right actually. Kakak punya kenal juga gitu loh sama manajernya kan. And aku dulu waktu pas memulai when I was 13, 14-ish masih labil antara mau dan nggak mau. Dan mama juga bilang kalau kamu mau ya udah, tapi kalau nggak mau kamu masih muda ini, jadi masih ada panjang bisa untuk mulai gitu. Tapi kayak sekarang udah telat deh. Nggak ada kata terlambat. Even ada orang yang mulai itu di umur 30, 40 or 50 even. Itu nggak masalah. Karena di dunia ini menurut aku nggak ada kata terlambat. Everyone wants different things. Satu kata terlambat adalah pada saat kita udah nggak bernafas. Aduh. Kok jadi akhirnya pemikiran 12 hari keluar juga itu kata-kata. Kalau menurut aku gitu. Oke. Jadi nggak boleh berpikiran terlambat. Nah terus akhirnya gimana? Back to the other thing, aku tadinya juga mau, kalau Kak Kathleen mulai ke entertainment industry, aku lebih ke sports. Sports. What kind of sports? I do swimming. Swimming yang tadi. Terus? Tapi aku berhenti. Les. Oh iya. Atau aku udah udah masuk sempet juga di DKI. What? Not Seriously? masuk competition in DKI, over DKI, the whole DKI. Udah menang? Enggak. Ya, juara? Enggak inget. Oh nggak ingat. Tapi masuk di situ ya? Iya. Masuk itu udah melalui proses atau emang daftar aja masuk? I'm not sure. I think aku masuk ke klub yang udah. Oh udah masuk klub dulu. Udah masuk klub duluan. Oh jadi kamu tuh nggak cuman suka berenang tapi masuk klub. Terus emang les di situ ya? Oh. So I've been swimming since I was 3 years old. Oh gitu. Dari umur 3. Makanya kamu tinggi banget ya 178 kali. Enggak. Enggak setinggi itu. Ayo like ini karena aku pendek ya? Enggak. Sarkasme Kamu ya, tinggi. Mas, ya? Enggak, kamu mau balikin sarkasme ke aku ya? Pinter ya. Oh iya. Enggak kan karena kamu suka berenang dan kamu emang tinggi. Nah, kita tadi udah masuk ke sedikit ngomongin karir lah ya. Tapi nanti kita akan coba mengarah ke sana lagi. Tapi sebelumnya di sini nih selalu ada yang namanya challenge. Tapi kali ini agak sedikit beda. Kita mau coba challenge itu di games lah. Which is gamesnya adalah truth or dare. Deng 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 deng. Deng 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 deng.